Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Rizky Maulida dari kelas A319 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimental. Rancangan penelitian eksperimental sendiri yaitu rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat, di mana korelasi hubungan sebab akibat ini dipelajari dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian, yang kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Rancangan eksperimental ini memiliki kapasitas uji korelasi yang paling tinggi dibanding dengan rancangan analitis observasional. Adanya mekanisme hubungan sebab akibat pada penelitian observasional hanya sampai pada level dugaan atau dugaan keras, berdasarkan landasan teoritis atau penelaah logik yang dilakukan peneliti. Sedangkan korelasi sebab akibat dapat diungkapkan melalui rancangan eksperimental dengan adanya manipulasi atau perlakuan yang peneliti lakukan terhadap subjek penelitian. Lalu, efek manipulasi tersebut diamati. Pada subjek penelitian ini terdapat dua subjek yang digunakan dan dibagi dalam dua kelompok, yaitu satu kelompok diberi nama kelompok eksperimen atau diberi nama kelompok yang memiliki perlakuan, sedangkan kelompok yang satunya diberikan nama kelompok kontrol karena tidak diberi perlakuan. Di sini ada 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yaitu yang pertama, manipulasi suatu variabel, yang kedua, mengamati perubahan efek pada variabel lain, yang ketiga, pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi dua, yaitu eksperimen murni dan eksperimen semu atau Kawasi. Ada 3 jenis rancangan eksperimental. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rancangan pra-eksperimen. Di rancangan pra-eksperimen ini ada 3 bagian. Yang pertama, one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Dan yang kedua, one group pre-test post-test design, suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok diberi perlakuan tertentu dan kemudian diobservasi pada sebelum dan sesudah perlakuan. Dan yang terakhir, the static group comparison or randomized control group only design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya saja. Jenis rancangan yang kedua yaitu rancangan penelitian eksperimen, yaitu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti terhadap perlakuan pada variabel bebas. Di rancangan eksperimen ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, randomized control group pre-test post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok yang lain disebut sebagai kelompok kontrol. Lalu, pada sebelum dan sesudahnya akan diobservasi. Yang kedua, randomized Solomon Four Group Design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Dari namanya saja sudah diketahui bahwa ini randomized Solomon Four Group Design, berarti bisa 4 grup ataupun lebih. Yang ketiga, factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan adanya banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Rancangan yang ketiga yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen.
Rancangan kuasi eksperimen ini adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi atau tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Di sini ada dua bagian, yaitu the time series experiment atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok akan diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, non-randomized pre-test and post-test control group, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan khusus dan kelompok lain diberi bagian kontrol. Kemudian pada sebelum dan sesudah perlakuan dan penelitian ini akan diobservasi. Sekian penjelasan teori rancangan penelitian eksperimen dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.